Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Ambis Sinau. Oke teman-teman, kita lanjut bahas soal nomor 11. Di sini diketahui Pak Doni meminjam uang di Koperasi Makmur Jaya dengan ketentuan seperti pada gambar sebesar 9 juta. Jadi dia pinjamnya 9 juta ya teman-teman, selama 18 bulan. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah besar angsuran yang harus dibayar. Oke, kalau kita lihat pada gambar, di sini ada informasi bunga tunggalnya ya teman-teman. Ada bunga tunggal untuk per tahun, bunga simpanan dan pinjaman. Nah, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai yang pinjaman, karena di sini Pak Doni itu minjem. Nah, langkah pertama kita harus hitung dulu nih, bunga selama 18 bulan itu berapa. Kita hitung berarti bunga selama 18 bulan berarti 18 per 12. Nah, karena bunga 8% ini adalah bunga untuk 1 tahun, makanya per 12 dikali 8% atau 8 per 100 kita kalikan dengan uang yang dipinjamnya, yaitu 9 juta. Kita sederhanakan, ini nolnya kita coret. Terus 18 sama 12 bisa kita bagi 6 ya, 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 itu 2. Nah, 8 sama 2 juga bisa kita coret, bagi 2 sini 4. Berarti tinggal kita punya 3 kali 4 itu 12 kali 9 berarti 108. Nolnya ada 1 2 3 4. Berarti 1.080.000 ya teman-teman. Oke, nah itu bunganya selama 18 bulan, berarti yang harus dikembalikan, jadi ini pinjamannya, nah pinjaman yang harus dikembalikan itu berarti si 9 juta ditambah bunganya tadi 1.080.000. 9 juta ditambah 1.080.000 berarti 10.080.000. Nah, ini uang yang harus dikembalikan. Nah, kalau ditanya angsuran, berarti dia harus membayar per bulannya itu berapa. Angsurannya berarti tinggal 10.080.000 kita bagi dengan, dia kembalinya selama 18 bulan ya, berarti kita bagi 18. Nah, 10.080.000 kalau kita bagi 18 itu adalah 560.000. Nah, jadi per bulannya Pak Doni itu harus ngembaliin 560.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 12. Nah, di sini ada harga ya dari toko Arjuna, toko Bima, toko Sadewa sama toko Yudhistira. Di sini Rini mendapat pesanan 3 buah pasang sepatu seperti pada gambar. Sebelum membeli sepatu, Rini mendatangi beberapa toko seperti pada gambar akan mendapatkan harga yang termurah. Maka toko tempat Rini membeli sepatu itu berapa? Oke, kita cek. Nah, di toko Arjuna dia itu memberikan diskon 50%. Harganya 240.000. Nah, berarti kita cari untuk yang Arjuna. Nah, dia diskonnya itu 50%. Berarti 50 per 100 dikalikan harganya 240.000. Berarti ini bisa kita coret. Nah, 50 sama 100 dibagi 51 sini 2. 24 bagi 2 itu 12. Berarti 120.000. Jadi diskonnya atau potongan harganya di toko Arjuna itu 120.000 teman-teman. Berarti harga yang harus dibayar itu harga awal dikurangi diskon 240 dikurangi 120. Berarti 120.000. Ini untuk yang toko Arjuna. Sekarang kita coba hitung untuk yang toko Bima. Nah, toko Bima ini dia diskon 30% plus 20%. Berarti kita hitung untuk diskon awalnya 30%, berarti 30 per 100 dikali 240.000.
Coret nolnya berarti 24 kali 3 itu 72, kita punya 03. Nah, diskonnya kan 72.000, berarti 240.000 itu kita kurangi dengan 72.000 adalah 168.000. Nah, terus kemudian dia diskon lagi 20%, berarti kita cari diskon yang keduanya. Itu 20/100 dikali 168.000. Kita coret nolnya. Nah, berarti tinggal 168 kita kalikan 2, berarti 336, nolnya 2. Nah, 33.600. Nah, berarti 168.000 tadi kita kurangi 33.600, berarti harganya itu adalah 134.400. Ini adalah untuk toko Bima. Nah, sekarang kita cari untuk yang toko Sadewa. Toko Sadewa itu beli 2 gratis 1. Nah, dia kan mau beli 3, berarti otomatis dia cuma bayar 2. Berarti kalau membayar 2 3 sepatu itu kalau di toko Sadewa berarti ya tinggal 240 kali 2, karena cuma membayarnya 2, beli 2 gratis 1, berarti 2 kali 240.000, berarti 480.000 ya teman-teman di sini. Terus nah ini kalau di toko Yudhistira dia dapat cashback 100.000, berarti uangnya dikembaliin 100.000. Berarti kalau dia beli 3 berarti kan tinggal 240.000 kita kali 3, nanti terus dikurangi 100.000 ya teman-teman. 240.000 kali 3 itu adalah 720.000 dikurangi 100.000, berarti 620.000. Nah, jadi di sini kalau beli 3 itu 620, ini 480. Nah, kalau ini kan satunya 120, berarti untuk harganya itu 3 sepatu ya tinggal 3 kali 120.000, berarti 360.000. Yang sini 134 kali 3 itu adalah 402.000. Jadi yang toko Bima itu 3 sepatunya 402.000. Nah, berarti yang paling murah yang mana teman-teman? Yang paling murah berarti yang di toko Arjuna. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 13. Di sini ada seorang anak itu belajar mengalihkan bentuk aljabar dengan menggunakan Upin Aljabar. Nah, berikut adalah salah satu bentuk Upin Aljabar beserta ukurannya. Anak tersebut menyusun Upin-Upin Aljabar sebagai berikut. Jika anak tersebut menuliskan luas susunan Upin Aljabar dengan persamaan PX plus 2 kali ini ya. Nah, yang ditanyakan nilai dari P plus Q plus R. Oke, nah tadi luasnya itu bisa kita tuliskan PX plus 2 dikali X plus R itu sama dengan 2X kuadrat plus QX plus 6. Nah, ini kita kalikan dengan cara seperti air mancur ya teman-teman. Berarti PX kali X berarti PX kuadrat. Kemudian di sini ini P kali R berarti PR. Terus PR. Nah, terus ditambah yang bawah 2 kali X berarti 2X, terus 2 kali R berarti 2R, sama dengan 2X kuadrat plus QX plus 6. Kita tata agar yang ruas kiri itu bentuknya mirip dengan yang ruas kanan. Berarti ini kita punya PX kuadrat ditambah, nah ini kan sama-sama punya variabel X, berarti bisa kita tulis PR plus 2 dalam kurung X ditambah 2R sama dengan 2X kuadrat plus QX plus 6.
Nah, di sini bisa kita samakan teman-teman, yang di depan X kuadrat. Nah, ternyata ini nilainya 2. Berarti kita bisa katakan nilai P-nya itu sama dengan 2, gitu ya. Terus lanjut yang di sini. PR plus 2 itu sama dengan QX. Nah, ini kan ada 3 variabel yang belum diketahui. Nah, itu kita cari yang ini dulu. Ini 2R ternyata nilainya sama dengan 6. Berarti bisa kita tulis 2R sama dengan 6. Berarti nilai R-nya 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, nilai P-nya ini, nilai R-nya ini. Sekarang kita bisa hitung yang tengah nih. Jadi dia PR plus 2 itu nilainya sama dengan Q. P-nya 2, R-nya itu 3, ditambah 2 itu sama dengan Q. 2 kali 3 itu 6, tambah 2 itu sama dengan Q. Berarti nilai Q-nya berapa? 6 tambah 2, yaitu 8. Nah, kita udah punya nilai P, Q, dan R. Sekarang yang ditanyain jumlah ketiganya. Berarti P plus Q plus R sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 13. Jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1 dan gambar 2, timbangan dalam keadaan setimbang sempurna. Berarti setimbang itu artinya apa? Artinya sama, ruas kiri dan ruas kanan. Terus, tambahan kubus bagian B pada gambar 3 agar timbangan dalam keadaan setimbang sempurna itu adalah berapa? Gitu ya. Misalkan di sini ini yang timbangan ini, yang bandulnya ini ya, kita katakan sebagai X. Yang kubusnya itu kita katakan sebagai Y. Di sini untuk gambar 1, tulis di gambar 1. Berarti nilai X-nya itu sama dengan berapa Y? Y-nya ada berapa? Ada 4. Berarti X itu sama dengan 4Y. Gitu ya. Terus untuk gambar 2 teman-teman, kita ganti warna. Nah, untuk gambar 2 berarti kita punya, ini ingat ya, ini X, ini Y. Ini kerucutnya kita namain Z nih sekarang. Berarti untuk gambar 2 kita punya X plus Y sama dengan Z plus, nah kubus itu Y ya, berarti ada 2, berarti 2Y. Terus kita substitusi nih, tadi X itu sama dengan 4Y. Nah, berarti 4Y plus Y sama dengan Z plus 2Y. Nah, yang Y di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Ini 4Y plus Y itu kan 5Y. Terus 2-nya dipindah, berarti jadi minus 2Y sama dengan Z. Berarti nilai Z-nya sama dengan siapa teman-teman? 5Y dikurangi 2Y, yaitu 3Y. Oke, nah sekarang untuk yang gambar 3. Nah, gambar 3 kita punya di ruas kiri itu ada Z plus bandulnya ini tadi yang X. Nah, itu sama dengan berapa Y gitu kan? Oke, Z-nya kita ganti 3Y, X-nya kita ganti ini ya tadi 4Y. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 7Y. Nah, berarti butuh baloknya 7. Nah, kalau kita lihat di gambar 3, baloknya baru 3. Di sini baru 3Y. Biar 7Y berarti harus ditambah berapa? Harus ditambah 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 15. Di sini kakak membawa uang 450.000 untuk membeli baju dan celana sebuah toko. Jika kakak membeli 2 baju dan 2 celana, maka uang kakak itu kurang. Tetapi jika kakak membeli 1 baju dan 2 celana, maka uang kakak itu ternyata masih sisa gitu ya. Nah, perhatikan perkiraan harga sebuah celana berikut. Perkiraan harga sebuah celana yang mungkin. Nah, oke. Nah, di sini udah dikasih tahu ya, harga bajunya itu 120.000, kita suruh nebak harga celananya.
Nah, di sini kalau dia tadi beli 2 baju plus 2 celana, itu tuh ternyata dia lebih dari 450.000 ya teman-teman. Nah, tapi kalau dia cuma beli 1 baju ditambah 2 celana, itu ternyata masih sisa alias kurang dari 450.000. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Kita cek dari yang opsi 1 dulu ya. Nah, bajunya 120.000, berarti 2 kali 120.000 ditambah 2, kalau misalnya celananya 100.000. Oke, sebentar. Nah, 100.000 2 kali 100.000 itu apakah hasilnya lebih dari 450? Kalau hasilnya lebih dari 450 berarti opsi 1 itu benar. Kita lihat 2 kali 120.000 itu kan sama dengan 240 ya teman-teman. 240.000 ditambah 2 kali 100.000 berarti 200.000. 240 ditambah 200 berarti 440.000. Ternyata itu dia kurang dari 450, padahal harusnya lebih, berarti opsi 1 itu salah. Nah, opsi 1 salah, berarti kita tinggal cek opsi yang ketiga atau keempat. Kita cek yang ketiga. Nah, yang ketiga berarti sama, berarti 2 kali 120.000 ditambah 2 kali 150.000. Berarti ini 240.000 plus 300.000. Hasilnya ternyata 540.000. Nah, benar ya, dia lebih dari ini. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Kita perlu cek kalau di pernyataan yang ini benar apa enggak. Kalau yang sementara yang ini kan benar, tapi kita perlu cek juga kalau dia beli 1 baju, berarti 1 kali 120.000 ditambah 2 celananya 150.000. Apakah hasilnya kurang dari 450? Nah, ini berarti 120.000 plus 300.000 ya. Oke, salah nih. Nah, 300.000. 120 tambah 300 berarti 420.000. Benar ya, ternyata dia kurang dari 450. Oke, berarti opsi 3 itu benar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 16. Di sini diketahui rumus fungsi fx itu ax plus b. Diketahui nilai f-2 itu -1, f5 itu -15. Yang ditanyakan nilai dari F3 itu berapa. Nah, berarti untuk mengetahui nilai F3, kita kan harus cari tahu dulu nih teman-teman, rumus fungsinya itu apa gitu. Nah, caranya gimana? Dengan menggunakan informasi 2 ini. Nah, berarti bisa kita tulis ya. Tadi F-2 itu hasilnya adalah -1. F-2 berarti X-nya diganti -2. Nah, kita punya rumus Fx itu adalah AX plus B. Berarti kalau F-2 berarti X-nya diganti 2. Berarti A dikali -2 tambah B hasilnya adalah -1. Berarti ini A kali -2 berarti -2A plus B sama dengan -1. Terus begitu juga untuk yang F5 kita cari. Berarti X-nya diganti 5. Berarti A X-nya diganti 5 ditambah B hasilnya sama dengan -15. 5 kali A berarti 5A plus B sama dengan -15. Nah, kita ini punya persamaan 1, yang ini persamaan 2. Kemudian gimana untuk menentukannya? Untuk menentukan nilai A dan B kita eliminasi. Berarti kita tulis -2A plus B sama dengan -1. Bawahnya 5A plus B sama dengan -15. Kita eliminasi. Nah, kita hilangkan yang B karena ini sudah sama ya, berarti tinggal kita kurangkan. -2A dikurangi 5A berarti hasilnya -7A. B kurangi B 0. Ini -1 dikurangi -15 berarti hasilnya adalah
min 1 min ketemu min berarti jadi plus, min 1 plus 15 berarti 14. Jadi nilai A-nya kita bagi min 7. 14 dibagi min 7 berarti hasilnya adalah min 2. Jadi nilai A-nya itu min 2, teman-teman. Selanjutnya kita untuk mencari B itu substitusi. Bebas mau ke persamaan 1 atau 2. Misal kita masukkan ke persamaan 2, berarti min 2 kali A, A-nya itu kan min 2, ditambah B, hasilnya min 1. Min 2 kali min 2 itu adalah 4. Nah, 4 plus B sama dengan min 1. Berarti B sama dengan min 1 min 4. Ya kan, 4 pindah ke ruas kanan berarti min 4. Min 1 sama min 4 berarti min 5. Jadi nilai B-nya min 5. Sekarang kita sudah punya rumus Fx-nya. Nah, Fx-nya itu berarti rumusnya A-nya min 2 ya. Berarti rumus Fx sama dengan AX, berarti A-nya min 2X ditambah B-nya min 5. Sekarang kita cari di soal nyari F3, berarti X-nya diganti 3. F3 sama dengan min 2 kali 3 dikurang 5. Min 2 kali 3 itu min 6, min 6 dikurangi 5 berarti min 11. Jadi jawabannya min 11 adalah opsi A. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 17. Di sini pada soal nomor 17 itu ada tabel tarif angkutan kedua jenis taksi gitu ya. Nah, kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Nah, materi ini masih materi fungsi teman-teman, sehingga ini untuk masing-masing taksi kita perlu mengetahui rumus masing-masing fungsi. Yang pertama kita cari tahu dulu untuk yang taksi A. Berarti kita tahu rumus umum fungsi itu adalah Fx sama dengan Ax plus B, gitu ya teman-teman. Nah, kita cek di sini untuk X-nya 0. Nah, berarti F0 itu dia nilainya 7.500. Berarti F0 itu sama dengan 7.500. Berarti kita substitusi ke persamaan umumnya, berarti F0 sama dengan A kali X-nya 0 ditambah B, hasilnya adalah 7.500. A kali 0 itu 0 ya teman-teman, 0 tambah B berarti B, nah jadi nilai B-nya itu 7.500. Oke, lanjut sekarang kita cari nilai A-nya dengan mensubstitusi bebas ini teman-teman, milih mau yang 1, 2, 3 atau antara ketiga itu gitu ya. Misal di sini kakak pilih untuk yang X-nya itu 1, berarti nanti F1 itu hasilnya harus 11.500. Kita substitusi berarti F1 sama dengan A kali 1 ditambah B-nya kita tadi udah punya 7.500 sama dengan nilai F1 itu 11.500. A kali 1 itu A ditambah 7.500 sama dengan 11.500. Jadi nilai A-nya itu sama dengan 7.500-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi pengurangan. Berarti 11.500 dikurangi 7.500 berarti itu 4.000 ya teman-teman. Nah, kita udah punya nilai A sama B-nya. Berarti kita punya rumus Fx-nya di sini berarti Fx itu sama dengan AX, berarti 4000X tambah B-nya 7.500 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita juga gunakan untuk menentukan rumus Fx dari taksi B. Berarti di sini untuk X0-nya dia 10.000 ya teman-teman. Berarti F0 sama dengan 10.000. Berarti A kali X-nya 0 ditambah B itu sama dengan 10.000. Berarti nilai B-nya itu 10.000. Oke, lanjut kita cari nilai A-nya. Berarti AX plus B, A-nya kita tulis A kali X-nya kita ambil yang 1 ya di sini. Berarti ini A1 ditambah B-nya itu 10.000. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya 13.500. A kali 1 berarti A, 10.000 kita pindah ke ruas kanan, berarti sama aja 13.500 dikurangi 10.000. Berarti 3.500.
Nah, kita udah punya nilai A sama B-nya untuk yang taksi B. Berarti kita bisa tulis rumus fx-nya. Fx sama dengan AX. Berarti 3.500x ditambah B-nya itu 10.000. Nah, kita udah punya rumus fx-nya untuk masing-masing taksi. Berarti kita bisa langsung analisis untuk masing-masing pernyataan. Kita analisis untuk pernyataan yang pertama. Tarif taksi A pada jarak 5 kilo adalah 24.500. Berarti dia nanya F5. Oke, F5 kita pakai rumus yang mana? Ya, pakai yang punya A. Berarti 4.000x plus 7.500. Berarti 4.000 kali X-nya berarti 5 ya teman-teman, ditambah 7.500. 4.000 kali 5 berarti 20.000, ditambah 7.500. 20.000 ditambah 7.500 berarti 27.500. Nah, jadi tarifnya 27.500. Sementara di sini 24.500. Berarti pernyataan 1 itu salah. Berarti pernyataan 2 jelas benar. Sekarang kita tinggal cek pernyataan 3 atau 4. Kita cek yang pernyataan 3 ya teman-teman. Di sini pernyataan 3, pada jarak tempuh 10 kilo tarif A lebih murah dari tarif taksi B. Berarti kita cari untuk yang A dulu, yang taksi A untuk F berapa? F10. 10 berarti X-nya 10 berarti 4.000 dikali X-nya 10 ditambah 7.500. Berarti 4.000 kali 10 itu kan 40.000. Ditambah 7.500. Berarti 47.500. Nah, ini tarif untuk taksi A. Sekarang untuk taksi B sama untuk F10-nya. Berarti 3.500 dikali X-nya 10 ditambah B-nya 10.000 ya teman-teman. Oke, 10.000. 3.500 dikali 10 berarti 35.000 ditambah 10.000. 35.000 ditambah 10.000 berarti 45.000. Berarti lebih murah yang mana teman-teman, antara A atau B? Kalau A 47.500, B 45.000. Berarti murah yang B. Nah, di sini dikatakan taksi A lebih murah dari B. Nah, ini kan salah. Berarti nomor 3 salah. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, lanjut teman-teman untuk soal nomor 18. Nah, di sini ada soal tentang garis ya teman-teman. Perhatikan tabel persamaan garis berikut. Nah, ini ada garis, ada 4 garis dan 4 persamaan. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Nah, di sini, ini ada kata sejajar sama tegak lurus. Berarti ini konsep tentang gradien. Berarti kita untuk tahu dia sejajar atau tegak lurus, berarti kita harus tahu gradien masing-masing garis. Dia dikatakan sejajar kalau gradiennya gimana? Sejajar itu berarti tipe sejajar. Nah, sejajar itu ketika M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, berarti mereka itu saling berkebalikan teman-teman. Atau bisa kita katakan M1 dikali M2, nanti hasilnya harus min 1. Gitu, kalau tegak lurus. Nah, sekarang kita cek masing-masing gradiennya. Nah, ingat teman-teman, pada persamaan umum garis itu kan Y sama dengan MX plus C, dengan M itu adalah gradien. Berarti artinya gradien itu adalah angka di depan X. Nah, berarti di sini untuk garis G, angka di depan X-nya itu adalah min 2. Berarti gradien garis G itu adalah min 2. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang yang H. Yang H gimana? Ini di depan Y itu ada angka 3. Berarti harus kita bagi 3 semua. Karena harus bentuk Y sama dengan MX plus T, teman-teman. Berarti kalau kita bagi 3 semua, berarti kan jadi Y sama dengan 6 bagi 3. Berarti 2X min 12 bagi 3 berarti 4. Nah, gradiennya yang di depan angka X. Nah, di depan X berarti dia 2. Berarti M dari H itu adalah 2. Nah, sama yang ini, berarti ini kita ubah Y-nya jadi bentuk sendiri ya. Berarti ini jadi 2Y
X-nya pindah ke ruas kanan berarti jadi min X plus 12. Kemudian ini di depan Y-nya ada 2, kita bagi 2 semua, berarti dia jadi Y sama dengan 1 dibagi 2 berarti min 1 per 2. X ditambah 12 bagi 2 berarti 6. Nah, berarti gradiennya di depan X berapa teman-teman? Min setengah. Berarti MK itu sama dengan min setengah. Gitu ya. Nah, ini kita coretin dulu nih. Nah, terus, sama ini bentuknya. Berarti ini jadi min 2Y. Nah, angka yang lain kita pindah ke ruas kanan ya. 4 jadi min 4X. Min 8 jadi plus 8. Kemudian apa? Y-nya harus sendiri. Dibagi min 2 semua. Berarti Y sama dengan min 4 bagi min 2. Berarti 2X. 8 bagi min 2 berarti min 4. Gradiennya mana? Yang di depan X. Depan X angka 2. Berarti M dari L itu adalah 2. Oke, gitu ya. Nah, udah tahu nih gradiennya. Kita analisis dari pernyataan 1. Garis G sejajar dengan H. G ini sama H. Nah, kalau sejajar itu apa? Gradiennya harus sama. Ini sama atau beda? Yang G itu min 2, H-nya itu 2. Beda. Berarti dia tidak sejajar. Berarti pernyataan 1 salah. Berarti pernyataan 2 otomatis benar. Sekarang kita cek untuk pernyataan 3 atau 4. Kita cek yang pernyataan 3 dulu. Garis H berarti MH tegak lurus dengan garis K. Berarti MH dikali MK itu hasilnya harus min 1. Kalau tegak lurus tadi kalau dikaliin min 1. MH-nya itu 2 dikali MK-nya berapa teman-teman? Min setengah. Nah, 2 dikali min setengah itu hasilnya kan bisa coret min 1. Min 1 berarti dia tegak lurus, berarti pernyataan 3 benar. Berarti jawabannya adalah yang C, 2 dan 3. Oke, lanjut untuk soal nomor 19 ya teman-teman. Nah, masih soal tentang persamaan garis. Di sini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Oke, nah kita cek di sini garis P dan garis R. Nah, ini dikatakan sejajar ya teman-teman. Nah, terus PR sama Q ini mereka saling tegak lurus. Nah, ini masih pakai konsep gradien pada pembahasan soal nomor 18 tadi teman-teman. Nah, untuk mencari gradien kita bisa hitung untuk gradien garis R dulu nih teman-teman, karena di sini kan ada 2 titiknya ya. Nih, ada titiknya. Berarti kita bisa tentukan gradien garis R. Gradien itu adalah rumusnya Y per X teman-teman. Terus nanti plus minusnya itu tergantung garisnya itu miring ke kanan atau miring ke kiri. Kalau miring ke kanan itu positif, miring ke kiri negatif. Nah, garis R ini dia miringnya kemana? Miringnya ke kanan, berarti nanti gradiennya positif. Y-nya berapa? Y-nya itu 2. X-nya berapa? Nah, ini yang dipakai angkanya aja ya teman-teman. Plus minusnya kita abaikan. Karena plus minusnya tadi didapat dari miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, ini berarti kita ambil 4. Berarti gradien dari garis R itu adalah 2/4 atau setengah kalau kita sederhanakan. Nah, terus R sama P itu dia sejajar. Berarti MR sama dengan MP, yaitu setengah. Nah, terus kalau Q dia kan tegak lurus nih teman-teman. Nah, kalau tegak lurus berarti MR dikalikan MQ hasilnya harus min 1. MR-nya tadi setengah, berarti dikali MQ-nya kita cari. Itu min 1, berarti MQ sama dengan min 1 dibagi setengah. Nah, pembagian adalah perkalian yang dibalik, berarti sama aja dikali 2/1. Berarti gradien garis Q adalah 2 kali min 1, berarti min 2. Wah, nah kita udah punya gradien semua garis. Sekarang kita cek masing-masing pernyataan. Pernyataan 1, gradien garis P adalah setengah. Garis P setengah ini ya, berarti benar. Nomor 1 benar, berarti nomor 2 udah pasti salah. Berarti kita tinggal cek nomor 3 atau nomor 4. Nah, kita cek untuk nomor 3 ya teman-teman. Persamaan garis P itu X min ini. Oke, untuk menentukan persamaan garis, kita ingat teman-teman, kita punya rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, garis P berarti Y
min. Nah, di garis P itu kita lihat dia dilalui titik mana? Titik ini ya. Ini titik berapa? Dia Y-nya 6, X-nya 0. Berarti dia titik X. Kalau nulis titik itu X, Y teman-teman. X-nya 0, Y-nya 6. Nah, berarti kita punya titik X 0, Y-nya 6. Nah, Y1-nya dimasukin 6. M-nya tadi garis P itu setengah. X-nya tetap X. X1-nya dimasukin ini 0. Oke, sekarang kita hitung. Berarti Y min 6. Nah, ini dikaliin 1 setengah kali X berarti setengah X. Setengah kali 0 berarti 0 ya teman-teman. Berarti nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian kedua ruas kita kalikan 2. Berarti kita punya 2Y min 6 kali 2, 12 sama dengan setengah kali 2 berarti X. Dia bentuknya minta dipindah ke ruas, salah satu ruas ya. Nah, berarti misal kita pindah ke ruas kanan semua. Berarti kita punya X min ini 2Y dipindahkan jadi min 2Y. Min 12 pindah ke sana jadi plus 12. Nah, ruas ini kan 0, berarti sama dengan 0. Nah, sama atau beda teman-teman? X min 2Y sini plus 12, kok sini min 6? Berarti ini salah. Berarti nomor 3 itu salah. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Lanjut, kita bahas soal nomor 20 ya teman-teman. Di sini Eni, Benny, dan Wati itu bersama-sama pergi ke tempat kedai yang sama. Nah, perhatikan dialog. Ternyata dia beli jus sama beli ini ya, rotinya. Nah, dia 1 jus 2 roti, bayar tuh 32.500. Ini 2 jus 3 roti segini. Nah, kalau Wati itu beli 2 jus 2 roti, dia dapat kembalian berapa gitu ya. Dia ditanyakan uang pengembaliannya yang diterima Wati. Oke, ini materi persamaan linear 2 variabel teman-teman. Misalnya di sini dia beli untuk yang Eni dulu, berarti dia beli 1 jus ditambah 2 roti. Itu dia harganya 32.500. Untuk Benny dia beli 2 jus ditambah 3 roti. Hasilnya berapa? 52.500. Oke. Nah, berarti kan kita perlu tahu dulu nih teman-teman, harga jusnya berapa, harga rotinya berapa. Caranya gimana? Caranya eliminasi. Nah, kita mau eliminasi siapa? Misal eliminasi jus. Nah, berarti harus kita samakan. Sini 1, sini 2. Berarti sini kita kali 2, sini kita kali 1. Nah, ini kali 2 semua berarti jadi 2J plus 2 kali 2 berarti jadi 4R. Sama dengan 32.500 kali 2 berarti 65.000. Ya, ini tetap kali 1 berarti 2J plus 3R sama dengan 52.500. Nah, kita eliminasi 2J dikurang 2J habis, berarti 4R dikurangi 3R, berarti hasilnya 1R, atau bisa kita tulis R. Terus 65.000 dikurangi 52.500 itu 12.500. Nah, kita udah dapat ternyata harga rotinya 12.500. Berarti kita tinggal cari harga jus. Caranya gimana? Kita masukkan ke salah satu persamaan. Bebas ini teman-teman, mau pilih persamaan yang atas atau yang bawah. Misal kakak pakai persamaan yang atas, berarti 1J ditambah 2R, R-nya kan udah langsung ya, 12.500. Itu hasilnya 32.500. Berarti 1JJ ditambah 12.500 kali 2 itu 25.000 ya teman-teman, sama dengan 32.500. Berarti J-nya sama dengan, nah 25.000 pindah ke ruas kanan, penjumlahan berarti jadi pengurangan, berarti 32.500 dikurangi 25.000 itu hasilnya 7.500. Nah, berarti harga jusnya 7.500. Berarti Wati, nah yang dibeli Wati itu 2 jus ditambah 2R. Nah, dia beli 2J plus 2R. Berarti sama dengan 2 dikali jusnya 7.500 ditambah 2 kali rotinya 12.500. Berarti 2 kali 7.500 itu 15.000 ya teman-teman. Ditambah 2 kali 12.500 itu 25.000. Nah, berarti 15.000 ditambah 25.000 itu berapa? Yaitu 40.000. Nah, jadi uang belanja si Wati itu 40.000. Nah, tapi hati-hati. Di sini ditanya pengembalian. Kembalian. Dia bayarnya 100.000,
terus jajannya itu 40.000. Berarti kembaliannya, berarti kita cari kembaliannya itu 100.000 dikurangi harganya 40.000. Berarti berapa teman-teman? 100 dikurangi 40.000 itu 60.000. Jadi kembaliannya 60.000. Jawabannya adalah yang C. Nah, itu dulu teman-teman pembahasan untuk yang part 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya.